Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Resort milik pemodal asing di Pulau Derawan disegel oleh petugas. Satpol PP Samarinda dilaporkan ke Bawaslu karena telah mencopot paksa spanduk pendukung Kota Kosong. Pemerintah Provinsi Kaltim prihatin dengan Pemkab Berau karena mengalami inflasi hanya karena kangkung. Lahan kosong di Jalan Bujangga, Kelurahan Bedungun, Tanjung Redep inilah yang menjadi salah satu kawasan yang disasar oleh penjabat Gubernur Kalimantan Timur. Lokasi ini disasar karena pemerintah provinsi berencana mendirikan rumah kaca atau greenhouse untuk persemaian tanaman hidroponik. Tujuannya agar pasokan sayur mayur di Berau tidak berkurang. Penjabat gubernur menilai langkah ini penting, mengingat Berau sangat kekurangan pasokan sayur mayur. Dampak dari pasokan sayur mayur yang minim itu menyebabkan daerah ini sempat mengalami inflasi. Mirisnya, inflasi itu terjadi karena kangkung. Kangkung menjadi penyuplai inflasi di Berau. Bagi saya, sekali lagi sangat-sangat memalukan. Ayo kita bangun tempat pembangunan itu hanya butuh 17 hari kok. Kangkung itu satu. Contoh sawit, ya. Biasa harganya 7.000 sampai 12.000, hari ini harganya 30.000. Apa penyebabnya? Katanya kemarau. Bagi saya ini bukan, ini persoalan rantainya yang tidak pernah diperbaiki. Kemudian juga bawang dan beberapa komoditi lain yang menurut saya harus kita lakukan lagi. Itu kenapa saya meminta kepada Pemkab Berau tolong optimalkan peran BUMD. Karena BUMD ini adalah lembaga yang relatif fleksibel, bergerak membantu sirkulasi barang padi. Kalau menggunakan OPD, SKPD, mereka terikat oleh aturan-aturan yang tidak mudah. Penjabat Gubernur Kaltim meminta pemerintah Kabupaten Berau lebih serius menangani inflasi atau kenaikan harga yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Peserta rapat koordinasi Dinas Pendidikan se-Indonesia yang digelar oleh Balai Layanan Platform Teknologi atau BLPT ini berlangsung di Balikpapan, Rabu malam. Materi yang dibahas adalah tentang transformasi digital untuk sekolah dasar dan menengah. Kepala Balai Layanan Platform Teknologi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menyatakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia akan cepat berkembang jika didukung infrastruktur memadai. Infrastruktur yang dimaksudkan mulai dari kesiapan sumber daya manusia, perangkat keras hingga ketersediaan listrik. SD, AKMM. Jadi kalau kita bicara transformasi pendidikan, tentunya ada beberapa aspek yang sudah disebutkan oleh Bu Sekda tadi. Pertama terkait dengan infrastruktur. Infrastruktur ini ada beberapa hal ya, perangkat kerasnya, gadgetnya gitu ya, terus PC-nya mungkin dan lain sebagainya, ataupun infrastruktur pendukung seperti listrik dan lainnya. Kedua adalah terkait dengan kontennya, konten digitalnya sudah ada atau belum gitu ya. Lalu ketiga adalah dari kompetensi. Kita kalau lihat kompetensi, SDM-nya bisa nggak menggunakan infrastruktur yang tadi, infrastruktur digital yang dibutuhkan. Sementara Sekretaris Provinsi Kaltim menyatakan kendala yang dihadapi adalah jaringan atau sinyal alat komunikasi terutama untuk daerah terpencil. Hal yang terjadi adalah minimnya tenaga pendidik yang memahami teknologi digital. Sekarang diampu Pak Irhamzah selaku pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama. Kita masih menghadapi memang daerah yang blank spot ya. Jadi perangkatnya ada tapi dukungan blank spot dan juga listrik
Jadi ada beberapa daerah yang kapasitas listriknya itu tidak bisa terbatas. Nah ini yang belum optimal. Kemudian juga mungkin tenaga pendidik ya, tenaga pendidik. Nah ini tadi kita harapkan ada pembelajaran, ada pelatihan, juga penambahan kemampuan dari tenaga pendidik terkait dengan digitalisasi. Hal serupa disampaikan oleh perwakilan dari Papua Pegunungan. Mereka belum bisa menerapkan program pendidikan dengan sistem digital akibat keterbatasan jaringan internet dan pasokan listrik. Kami belum punya fasilitas yang cukup berarti dan mungkin kami perlu PR yang banyak begitu. Jadi untuk saat ini materi memang bagus dan program Presiden sangat baik. Hanya dengan kesiapan kami fasilitas yang ada mungkin belum untuk saat ini belum bisa, tapi kami setelah ikut-ikut begini mungkin kami bisa dapat pelajaran yang baru dan juga mungkin kami ada kemauan untuk kita mau sesuaikan dengan sesuai perkembangan zaman. Rapat Koordinasi Transformasi Digital se-Indonesia yang digelar di Balikpapan ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari 30 Oktober hingga 2 November 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Bisa secara langsung kepada calon PKP pada saat nanti berkunjung ke Guru penggerak di Kabupaten Berau tengah mengikuti pelatihan kepemimpinan yang digelar di ruang Sangalaki, Gedung Kantor Bupati Berau. Tercatat 44 orang guru yang mengikuti pelatihan sebagai guru penggerak tersebut. Saya hormati Bapak Ibu Fasil, pengajar praktik. Pada pelatihan ini waktu yang disiapkan selama 6 bulan. Tujuannya untuk mencetak tenaga pendidik andal dan menguasai teknologi. Agar wawasan guru penggerak ini bertambah, panitia menggelar pelatihan tersebut melalui jaringan atau internet. Diskusi terbuka dengan menghadirkan tenaga ahli dan pertemuan tatap muka. Memberikan dampak positif bagi murid-murid saya. CGP dapat menjelaskan syarat untuk pengembangan program bagi para pengunjung dan CGP dapat membagikan hasil pembelajaran selama 6 bulan dan dampaknya terhadap diri kepada CGP itu sendiri. Program ini diselenggarakan selama kurang lebih 6 bulan. Nah, tujuannya tentu memang bagaimana mencetak calon guru penggerak yang memang dia kompeten dalam bidangnya, yaitu sebagai guru dan pengajar. Bukunya panjang kan? Bisa kan? Pemerintah kabupaten menilai program tersebut sangat penting untuk menambah motivasi para guru, terutama guru penggerak. Sebagai guru penggerak, tentu ini akan memotivasi seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Berau yang tentu saja ini akan berkolaborasi sehingga menghasilkan anak didik yang lebih berkualitas, pola komunikasi yang baik, dan tentu kami dari pemerintah daerah Kabupaten Berau akan selalu dan senantiasa mengupayakan yang terbaik dalam rangka pengembangan kompetensi dari tenaga-tenaga ASN di Kabupaten Berau. Pemerintah kabupaten berharap dari kegiatan ini yakni memunculkan tenaga pendidik andal dan mampu menguasai teknologi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ritual adat Dayak ini mewarnai pengukuhan Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur. Terpilih menjadi pemimpin Dewan Adat Dayak ini adalah Victor Juan. Suasana pengukuhan menjadi lebih dramatis saat tetua adat mulai memasangkan tanda kebesaran sebagai ketua adat, mulai dari pemasangan kalung dan topi khas Dayak. Suasana pengukuhan menjadi ramai saat undangan disuguhi tarian hudok, yakni tarian topeng hama padi. Tarian ini menjadi ramai karena sebagian undangan ikut pula menari di atas panggung. Ketua Dewan Adat terpilih menyatakan, tugasnya menjadi pemimpin tidaklah mudah. Ia harus mampu meningkatkan sumber daya manusia, mengingat wilayah Kaltim kini menjadi ibu kota negara. Ia pun harus mampu menjaga situasi agar hubungan antar etnis tetap terjalin utuh.
Selain membangun infrastruktur organisasi, tentu kami akan fokus dalam membangun sumber daya manusia Dayak ya, dalam hal untuk menerima segala tantangan di masa yang akan datang. Ada arahan khusus dari Presiden tadi, Pak? Ya, Bapak Presiden yakin dan percaya bahwa kita dapat menjalankan dan membesarkan organisasi DAD. Terima kasih. Tapi kita juga perlu bekerja sama, tidak bisa bekerja dengan sendiri. Oleh karena itu butuh persatuan dan kekompakan. Suasana pelantikan ini menjadi lebih menarik dengan hadirnya sejumlah penari wanita asal desa Pampang, Samarinda Utara. Mereka dihadirkan di acara tersebut karena desanya termasuk salah satu desa tujuan wisata budaya di Kalimantan Timur. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.